Mari kita kaji lanjutan dari literary leakage, mana estetika susunan Al-Quran itu sendiri yang memukau dengan nilai sastranya serta kandungan di dalamnya, hikmahnya, estetika, dan kita diajarin dengan kandungan ayat Al-Quran setelah dibaca dengan tafsir Jalalainnya, karena tafsir Jalalain sebagai pengarah kepada pemikiran kita, berarti kita diajarin etika sesuai dengan ajaran Al-Quran, biar ayat Al-Quran bukan semerta cuman dibuat dalil-dalilan yang tanpa etika. Artinya ada cara-cara mengamalkan beretika dengan hikmah kandungan ayat Al-Quran. Karena di konten TikTok itu ada yang agak jengkel ketika ditanya moro-moro jawab dalil dibuat main-mainan, itu kan kurang baik. Videonya itu ada muncul sekarang, dikira Al-Quran itu dalil-dalilan, bukan dalil-dalilan, melainkan dalil yang harus dipahami dengan literary leakage, tidak menggunakan literary saja, bukan hanya koleksi saja, tapi dibaca literary leakage, kita tertarik kepada Al-Quran dan juga kepada estetikanya, dan juga beretika ketika mau mengamalkan Al-Quran. Sehingga orang yang menyaksikan kita dengan Al-Quran kita sebagai orang mukmin itu tidak memvonis kita comot ayat buat dalil itu kan tidak menarik, tidak berestetika ketika dilihat. Makanya saya mengkritik kalau ayat Al-Quran ketika itu akunnya kan menceritakan mau pacaran sama seorang cewek, ditanya sama ibu ceweknya, itu dijawab dengan dalil. Ketika ditanya mau dikasih apa, makan apa, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, jawabnya tidak songkoan, mengenyek ayat. Tidak baik seperti itu. Buat konten yang seperti itu tidak baik. Kadang baca kitab dijawabkan, buat konten lucu-lucuan itu saya temukan itu 1-2 hari. Itulah tidak beretika mengamalkan hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran sesuai ayat yang tadi saja, kita itu diajarin etika. La khaira fi katsirin min najwahum. Udah bukan permasalahan cowok dengan ibu pacarnya, tapi ini kalau gak salah waktu saya belajar sejarah dulu pernah dibaca oleh Sayyidah siapa ya, Sayyidah Fatimah kalau gak salah.
membaca ayat ini waktu berkecamuk perang. Artinya sangat penting beretika. Tidak ada gunanya bisik-bisik. La khaira fi katsirin min najwahum. Bisik-bisik. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Kecuali bisik-bisik menyuruh orang berbuat baik. Ini saya dengan jenengan pemirsa bisik-bisik ini. Saya disuruh oleh Al-Quran, man amara bi shadaqatin itu sangat baik katanya. Kalau bisik-bisik yang tidak mengarah kepada arahan orang untuk bersedekah, tidak baik kata Al-Quran. La khaira fi katsirin min najwahum, bisik-bisik, rembukan, samar-samar, tidak dilihat oleh orang, tidak pakai pengeras suara. Itu tidak baik. Banyak yang tidak baik kecuali sifatnya itu amaro bisodako. Kalau sudah amaro bisodako, itu sudah baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisodaqatin au ma'rufin, atau menyuruh kebaikan. Menyuruh kebaikan, walaupun dalam keadaan apapun, kalau ada orang menyuruh kebaikan itu baik. Bisik-bisik namanya, tidak ada banyak orang mendengar, tapi sifatnya kepada kebaikan. Harus dipikir apa yang disampaikan orang ini. Orang ini sudah menyampaikan kebaikan atau kejelekan. Kalau sudah yang disampaikan untuk kebaikan, itu sudah baik. Karena kejadian seperti ini, orang menyampaikan untuk berbuat baik itu kadang cuman berdua. Cuman berdua, tidak ada orang dengar. Bukan sama keluarga itu. Kalau sifatnya sudah amaro bisadaqatin au ma'rufin, kebaikan, harus didengar. Harus didengar sehingga au islahim bainan nas. Dan paling baiknya orang itu mendamaikan ketika ada anggota keluarga atau tetangga lagi tidak baik-baik saja, islahim bainan nas. Dan ini ditekankan ke islahim bainan nasnya itu. Tidak baik memanas-manasin orang biar panas, gak baik itu. Kalau menenangkan atau membuat keadaan tentram itu baik. Ini kan etika. 3 hal ini etika. Bagaimana sekiranya orang senang bersedekah, banyak kewajiban yang harus lewat sedekah. Duafa yatim itu harus menerima sedekah. Bicaranya sekitar itu orang baik berarti. Ngobrol sama orang. Bicaranya dalam hal kebaikan seperti itu baik orang. Karena menyuruh orang bersedekah dan mengajak orang untuk mempunyai ilmu, itu baik ya. Amar bil ma'ruf, mengajak orang bagaimana sekiranya punya ilmu agama. Karena kalau sudah merasa kehidupan ini komplit, banyak orang yang membutuhkan pendidikan,
maka diajaklah, carilah ilmu formal dan ilmu agama. Itu sudah masuk ke amar bil ma'ruf. Sehari-harinya diisi dengan hal itu. Fitnah-fitnah terpental dengan sendirinya. Islahim bainan nas, dan ketika orang baik mau dipanas-panasin seperti apa, tetap gak ngaruh. Dan yang salah itu pasti orang yang manas-manas, karena tidak mengamalkan islahim bainan nas. Jadi hal ini, ayat ini, la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. 3 hal etika. Tidak ada gunanya kamu rame-rame kalau tidak bersifat bagaimana sedekah terkumpul dan didistribusikan pada yang berhak menerima. Dan juga yang kedua, au ma'ruf, au islahim bainan nas. Tidak mau memperkeruh kehidupan orang. Buat apa mikir kehidupan orang? Kehidupan kita larikan kepada bagaimana terkumpul sedekah umpamanya. Bagaimana cara memikirkan pendidikan anak-anak, keberlanjutan. Hal ini berjalan baik itu orang. Au islahim bainan nas, tidak suka memperkeruh kehidupan, keadaan orang. Makanya siapapun kalau memperkeruh kehidupan seseorang tanpa diminta, apalagi tanpa diminta. Kalau diminta pendapat, penghargaan berarti. Kalau tanpa diminta itu tidak beretika itu orang. Moro-moro nyerobot masuk ke kehidupan orang lain, gak beretika orang. Pemayyaf'al dzalika wa mardatillah, barang siapa yang sadar dengan 3 hal itu hanya untuk ridho Allah, tujuannya sukses bersama. Pemayyaf'al dzalika wa mardatillah fa sawfa nu'tihi ajron azima. Akan sukses bersama, pahala di akhirat dapat, dan itu sifatnya masih pekerjaan di dunia. Di dunia itu damai hidupnya. Disalahpahamin sama orang, ya bilang saja kamu salah paham. Kalau pingin bukti, weruh tah hatiku kaya apa? Weruh tah apa sing aku jaluk nang Tuhanku? Weruh ah. Dan etika seperti ini bisa dilihat secara dhahir. Tidak sulit melihat orang yang berbisik-bisik tentang kebaikan, bukan bisik-bisik tetangga, dan mengupayakan kebaikan, baik sedekah, dan tidak senang ikut campur urusan orang lain, itu kelihatan dari raine wong, wajai kelihatan, oh wong iki apik. Dan itulah bisik-bisik yang bagus menurut Al-Quran, bukan bisik-bisik tetangga, bukan yang itu yang bagus.
Yang bagus itu bisik-bisik yang isinya itu untuk keberlanjutan agama Islam, keberlanjutan keilmuan anak-anak, anak siapapun dipikirkan semua, ataupun bukan anak sendiri, terutama anak sendiri. Terus tidak ikut campur urusan orang lain, kecuali diminta. Kalau diminta kan ada istisna, kullu syai'in mustasnayan. Tapi ketika ikut persoalan orang lain, jangan heran ketika ditanggapin sama orang yang dihadapin. Konsekuensinya itu. Itulah bermacam-macam kejadian lah, ya, kejadian. Terus ayatnya itu kajian dari saya mengenai ayat la khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang tengseletengan itu, ini akun bagus, ini akun yang bagus di TikTok itu. Kalau ada bahasa Madura, tengseletengan, coba carikan arti dari tengseletengan. Tengseletengan itu orangnya tidak menghiraukan hal yang penting, itu tengseletengan. Kalau orang masih menghiraukan hal yang penting, itu bukan tengseletengan. Dan menyalahi jalannya, ini tengseletengan versi kamus Indonesia translate bahasa Madura. Tengseletengan itu orang lata ejeb lewat jalan yang salah, itu namanya tengseletengan. Kalau orangnya masih wibawa, masih gagah, masih tenang, itu bukan tipe orang tengseletengan. Itu orang hebat sungguh berarti. Wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang tengseletengan tak ikut Rasulullah, ajaran agama seperti itu, tengseletengan ngalaksanya mana TV, aku becelan TV. Nah, itu ada juga di TikTok itu, ditanya-tanya tentang bahasa Madura. Nah, itu bagus itu akun itu, karena ada literarinya standar kamus. Ternyata bahasa Madura itu sudah ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, saya lihat di TikTok itu, kalau nanya ke saya 3 katanya, kalau satu nanggung, 3 ini serius yang jawab ini. Penjaga apa ya, pernah songkonya gak gaya-gaya, songkoan, tapi ada satu ayat Al-Quran didalilkan dibuat main-main. Dikira orang tertarik kalau tidak pakai estetika menyampaikannya. Wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang tengseletengan terhadap ajaran Rasulullah, fima ja'a bihi minal haqqi, tidak menghiraukan apa yang datang dari ajaran Rasulullah, dari Al-Quran. Ini Al-Quran, yang saya baca Al-Quran. Apakah saya sudah mirip-mirip dengan isinya Al-Quran? Berusaha mengamalkan, itu saja kalau buat saya. Fima ja'a bihi minal haqqi, kalau masih jauh, ya siapa yang bisa sempurna seperti Al-Quran murni?
berusaha dulu. Saya aja juga berusaha dan mengajak yang menonton video saya juga berusaha mengamalkan isinya ayat Al-Quran supaya beretika dengan ajaran Al-Quran. Bisa-bisa saya belum bisa mengamalkan, yang mendengarkan bisa. Saya terus berusaha. Vonisnya husnul khotimah. Husnul khotimah itu di depan mata kita. Ketika kita per jam ini dicek dari pagi, dicoba ambil setan, ternyata gak mempan cobaan setan. Per detik ini, menit ini, jam ini, husnul khotimah, husnul khotimah. Alhamdulillah saya husnul khotimah. Masalah keuangan saya husnul khotimah. Masalah dakwah husnul khotimah. Masalah apa lagi? Masalah ikut campur kehidupan orang, tidak. Saya tidak ikut campur kehidupan orang, husnul khotimah, kecuali orang datang minta pendapat baru saya ikut campur. Sudah divonis husnul khotimah. Andaikan saya mati sekarang husnul khotimah sudah. Saya benar semuanya. Sesuai syariat, ada akadnya semuanya. Ini kan ajaran Rasulullah seperti itu. Monteng seletengan seperti itu tidak dihiraukan. Pakaian umpamanya, saya husnul khotimah dari pagi, gak buka aurat, ketok moto semuanya. Jadi tidak ada yang repot kecuali merepotkan diri. Diketawain sama orang kalau merepotkan diri itu. Wa may yushaqiqir rasulah, barang siapa yang tengseletengan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah jelasnya petunjuk dengan mukjizat itu, dengan Al-Quran, ternyata perilakunya tidak seperti perilaku orang yang iman. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, maka Allah akan menguasakan orang itu. Orang itu punya kekuasaan untuk maksiat, untuk melenceng, untuk tengseletengan. Tengseletengan diingat. Tak ejab, orangnya tidak bisa dilihat keseriusannya dan menyalahi jalan yang diajarin Rasulullah. Itu tengseletengan namanya. Maka orang yang tengseletengan tersebut akan diberi kekuasaan. Bisa maksiat kanan kiri, oke, bisa. Maju mundur kena maksiat, bisa. Karena itu memang takdirnya. Nuwallihi ma tawalla. Bisa, bebas saya ini, uang banyak. Kejahatan apa saja tinggal action. Minad dolalah, kesesatan yang tinggal action, yang ada tinggal action. Bisa. Seakan-akan di dunia ini tidak ada jarak dan berhias diri dengan hal itu di dunia. Tapi di akhirat wanudhilhu fil akhirati jahannam. Ketok moto di dunia orang yang tengseletengan, gak bisa dilihat keseriusannya.
dan menyalahi jalan yang benar dari ajaran Rasulullah. Jadi bahasa Madura itu apapun yang dianggap tidak dipahamin sudah ada kamusnya. Tinggal nanya di TikToknya akun apa itu, lupa saya, orang Madura yang jawab itu. Artinya saya sudah menampilkan akun video yang jelek, video yang baik, saya sudah paham. Di akhirat orang yang seperti itu tengsil-tengan, tidak menghiraukan ajaran syariat, ajaran Rasulullah, Jahannam, neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu paling jeleknya tempat. Seperti biasa saya akan simpulkan, karena kadang ada orang yang mendengar cuman kesimpulannya. Kesimpulannya tidak ada gunanya bisik-bisik dan cerita-cerita itu, kecuali bersifat untuk bersedekah, untuk kebaikan, atau untuk mendamaikan keadaan seseorang, orang-orang. Barang siapa yang berbisik-bisik tanpa rame-rame maksudnya, tapi berkomunikasi dan mengupayakan kebaikan, tidak memperkeruh keadaan orang-orang, semata-mata tujuannya untuk menggapai ridho Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak menghiraukan ajaran Rasulullah tentang etika seperti tadi, setelah dijelaskan di Al-Quran etika yang baik seperti itu, serta mengikuti hawa nafsu, bujuk rayuan setan, biayakfur, sampai kafir ya. Jadi kalau orang mukmin kebanyakan masih di jalannya orang mukmin, tidak ada yang tengseleteng. Kalau orang kafir maksudnya, orang kafir itu bisa apa saja, happy. Orang mukmin selamat ya. Orang kafir itu bebas, ngapain saja bisa. Seakan-akan tidak ada jarak maksiat dengan dirinya, maka orang kafir akan masuk ke neraka Jahannam. Begitu kesimpulannya. Jadi orang kafir yang parah ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Estetika Al-Quran kita lihat, literary likesnya. Undur makilau la tandur mangkolah, tapi harus beretika menyampaikan dalil Al-Quran itu. Dan juga etika yang diajarkan di dalam Al-Quran itu bisa kita amalkan, merupakan jalan ke surga. Bila taufik wal hidayah mal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.